Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada mulki wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Uhayyikum tahiyatan islamiyah tahiyatan li ahlil jannah insyaallah. Wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga teman-teman semua dimanapun teman-teman berada sehat semuanya, amin ya robbal alamin. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik video ini. Di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Ternyata banyak dari teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di luar ketika mendengar kata-kata notaris atau PPAT, mereka masih belum mengenal, belum tahu betul tentang apa itu notaris, dari mana asalnya notaris, siapa itu notaris, apa itu notaris, kerjanya apa, segala macam dan lain-lainnya. Saya kasih untuk pemulanya bahwa gambarannya ini bahwasanya perlu teman ketahui bahwasanya kalau kita samakan notaris dengan pejabat yang ada di hierarki perundang-undangan, dari itu presiden dan sampai ke bawah ke desa, kepala desa, RT, RW, notaris itu sejajar sama camat. Ya, jadi camat itu sama notaris itu satu posisinya sama. Ya, dulu sebelum undang-undang jabatan notaris UU JN nomor 30 tahun 2004 atau undang-undang jabatan notaris perubahan atas dasar nomor 2 tahun 2014 masih menggunakan camat. Bahkan sampai sekarang pun di beberapa daerah di Kabupaten Bekasi ada yang namanya PPATS, pejabat pembuat akta tanah sementara. Jadi notaris yang masih minim di beberapa daerah notaris bisa menggunakan camat, Pak Camat. Jadi kalau di kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya, Bekasi, Tangerang dan lain sebagainya, itu udah yang mana di situ notaris sudah menyebar luas. Nah, jadi cukup menggunakan notaris juga bisa, camat juga bisa, tapi sudah menggunakan notaris biasanya kalau di kota-kota besar. Cuman kalau masih di daerah kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia, yang mana di beberapa kabupaten tersebut masih minim yang namanya notaris atau PPAT, 2-3 bahkan pasti ada ya, tapi nggak banyak. Itu mereka masih menggunakan akte yang dikeluarkan oleh camat, Pak Camat. Jadi disahkan oleh camat. Itu pemulanya. Dan juga notaris sama PPAT itu berbeda. Dari segi peraturan juga berbeda. Kalau notaris diatur dalam Undang-Undang UU JN nomor 30 tahun 2004 atas dasar perubahan Undang-Undang nomor 2 tahun 2014, itu notaris. Kalau PPAT, peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998. Beda notaris sama PPAT, begitu. Dan juga PPAT notaris juga beda. Kalau bedanya apa? Tadi kan pertama sudah jelasin dasar hukumnya ya. Dasar hukumnya berbeda. Kalau notaris UU JN nomor 30 tahun 2004 atas dasar perubahan Undang-Undang nomor 2 tahun 2014. Kalau PPAT itu peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998. Dan perbedaan kedua, notaris kerjanya bisa menerima kerjaan ataupun menerima orderan, ataupun intinya notaris itu wilayah kerjanya luas, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Jadi kalau ada yang mau buat PT, CP, yayasan dan lain sebagainya berbentuk perseroan begitu, bisa menggunakan notaris di mana saja. Ya, contoh, teman-teman ingin membuat PT, lokasinya di Papua, bisa menggunakan notaris di Jakarta. Atau teman-teman mau bikin yayasan di Jambi, bisa menggunakan notaris di Jakarta. CV dan lain sebagainya, ya. Itu notaris. Jadi notaris itu kerjanya luas, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Legalisir itu notaris, legalisasi itu notaris. Tanda tangan notaris saja itu duit. Nah, ya. Itu notaris. PPAT. Nah, kalau PPAT kerjanya per wilayah.
per kecamatan, per kabupaten. Kalau di Jakarta ini Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Timur, Utara, Selatan, ya. Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi, Kota Tangerang itu berbeda. Kalau di Jambi juga mungkin begitu. Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Muaro Bungo dan lain sebagainya. Kota Jambi pun berbeda. Ya, itu ada tingkatannya, grade A, grade B dan lain sebagainya. Kalau kurang lebih begitu. Kalau PPAT, jadi PPAT ini kerjanya bisa kita katakan sempit karena dia per kecamatan atau per kabupaten, biasa per kabupaten. Contoh nih kasus jual beli, ada jual beli tanah, ya. Si A dan si B, si A ini penjual, si B pembeli. Si A menjual tanah ke si B, otomatis si B pihak kedua pembeli. Jadi mereka harus ada yang namanya akte jual beli. Kalau di Bekasi kemarin saya kasus jual beli tanah di Kabupaten Bekasi, ketika saya datang ke kantor kecamatan di Bekasi, saya ditanya aktenya yang siapa yang mengeluarkan. Aktenya yang mengeluarkan itu notaris, PPAT di Kabupaten Bekasi. Itu harus melalui PPAT Kabupaten Bekasi. Validasi BPATB, validasi PPH, semuanya pajak penjual pembeli semua harus melalui notaris, melalui PPAT yang mengeluarkan akte. Tapi kalau akte jual belinya dikeluarkan oleh PPATS itu adalah pejabat pembuat akte sementara yang ada di kecamatan, maka pajaknya pun validasi jual beli, validasi penjual PPH dan PPATB-nya itu semua yang mengeluarkan adalah PPATS di kecamatan tersebut. Jadi kalau PPAT ini kerjanya per wilayah, ada wilayah-wilayahnya. Begitu teman-teman semuanya. Perbedaan yang paling jelas itulah pokoknya. Dan lain sebagainya diatur dalam Undang-Undang UU JN Notaris nomor 2 tahun 2014 atas dasar perubahan Undang-Undang nomor 30 tahun 2004, Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang pejabat pembuat akte sementara pejabat pembuat akte tanah atau PPAT. Dan selanjutnya notaris dan PPAT itu bedanya apa? Jelas berbeda, ya. Kalau PPAT, pertama kalau kita ambil notaris itu diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM, Hak Asasi Manusia. Itu notaris. Jadi karena mereka luas kerjanya seluruh Indonesia, nasional begitu. Nah, kalau PPAT, siapa yang angkat PPAT? PPAT itu diangkat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ya, untuk payung hukumnya itu kewenangan PPATaris diundang di PPAT untuk wewenang payung hukumnya diundang dalam Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang jabatan PPAT. Jadi ada teman-teman yang melihat di kantor atau di ruko di jalanan melihat ada kantor notaris, berarti dia cuma notaris belum PPAT. Ada kantor PPAT, berarti dia PPAT belum notaris, tapi ada dua-duanya, PPAT dan notaris. Begitu. Dulu sebelum UJN tahun 2004 nomor 30 tahun 2004, notaris itu tidak perlu S2 magister kenotarisan, cukup CN begitulah. Jadi cukup SH. Jadi orang yang diambil hukum, ambil notarisnya di bawah tahun 2004, mereka cukup sampai S1 dan ada sekolah kenotarisannya lah begitu. Tapi kalau sekarang semenjak UJN tahun 2004 ke sini 30 tahun semuanya harus magister kenotarisan. Kurang lebih begitu. Dan selanjutnya apa ada jenjang karir untuk jadi notaris? Pasti. Syaratnya sarjana hukum yang pertama, yang kedua magister kenotarisan, dan setelah itu banyak lagi harus masuk. Kalau sekarang masuk ALB, magang di notaris, magang di kantor badan pertanahan, setelah itu ujian etik, kode etik dan lain sebagainya, masih panjang. Jadi pada intinya dalam video kali ini saya ingin memberi gambaran saja bagi teman-teman apa bedanya PPAT sama notaris. Ya sudah beda. Kalau notaris kerjanya luas, nasional dari Sabang sampai Merauke. Tapi kalau PPAT cuma ada per wilayah. Jadi contoh lagi kasus di Jambi ada jual beli tanah, ya. Sedangkan posisi notaris PPAT di Jakarta, tidak bisa menggunakan PPAT Jakarta, harus PPAT yang di kabupaten mana di Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, pakai Kabupaten Muaro Jambi. Begitu. Tapi kalau masalah yayasan, CPPT dan lain sebagainya, legalisir tantangan, itu boleh menggunakan notaris di mana saja. Mungkin
kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada yang kurang silakan monggo ditanyakan lagi. Ambil jamu pakai galah, maafin saya banyak salah. Burung Iren, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.